Damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Saudaraku, siapa yang mampu bertahan di hadapan murka Allah? Angin bisa diperintahkan untuk menerjang dan memporak-porandakan apa saja. Air bisa menenggelamkan bangunan-bangunan dan barang-barang yang berharga kebanggaan manusia menjadi sampah. Api bisa membakar dan menghanguskan apa saja, tinggal menyisakan puing-puing dan abu. Kuasanya bisa menghancurkan kehidupan tanpa bekas. Kalau sudah begitu, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Mana kekuatan dan kehebatan itu? Mana kesombongan dan keangkuhan itu? Mana kuasa dan otoritas itu? Yang ada tinggal meratapi dan menyesali. Saudara, betapa mengerikan ketika Tuhan sudah marah dan menunjukkan kuasanya, dalam sekejap semuanya akan lenyap. Saudaraku, pernahkah terbayang itu terjadi dalam kehidupan kita? Pasti semua akan selesai. Apa yang saudara pikirkan? Atau apa yang saudara harapkan? Bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang? Apa yang akan kita lakukan? Saudara, mari kita cari dan menemukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa, sungguh kami menyadari dan mengakui tidak layak untuk menerima kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Karena sikap dan perbuatan kami yang melanggar bahkan melawan dan memberontak firman-Mu, kuasa dan kewenangan-Mu atas kehidupan. Mohon ampun ya Tuhan, agar kami Engkau lepaskan, Engkau bebaskan dari hukuman yang mengerikan dalam hidup kami. Engkau berkenan menunjukkan firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kami. Roh Kudus berkenan berkarya dalam hidup kami untuk mengarahkan dan memimpin hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 2 yang tertulis demikian. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini. Nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka-Mu, ingatlah akan kasih sayang. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema, dalam murka-Mu, ingatlah kasih sayang. Saudara, Habakuk tahu bahwa umat Allah telah berdosa dan akan mengalami hukuman dari Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Habakuk berdoa kepada Allah. Yang pertama, mohon Allah berkenan datang kepada umat-Nya, campur tangan dalam hidup mereka, agar berkenan memberikan kasih karunia dan roh-Nya yang memimpin dan merubah kehidupan rohani mereka. Yang kedua, dalam masa kesesakan umat, Allah berkenan menunjukkan kasih sayang-Nya agar umat mampu bertahan. Saudara, dalam kehidupan gereja dan orang percaya sekarang juga diguncang oleh berbagai peristiwa dan kenyataan yang mendatangkan kesulitan. Peristiwa bencana alam, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, dan berbagai bencana karena perbuatan manusia. Masalah ekonomi, permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka gereja dan orang percaya perlu memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan agar Tuhan menyatakan kasih sayang dan kuasa-Nya kembali yang membawa perubahan dan pembaruan dalam hidup umat-Nya. Puji Tuhan, itulah kerinduan kita semua agar dunia dan kehidupan tetap berjalan baik dan manusia diselamatkan dari hukuman Tuhan yang mengerikan. Apa yang seharusnya kita pahami, kita hayati dan lakukan dalam kehidupan? Yang pertama, segeralah menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan.
biarkan Roh Kudus membarui hidup kita. Pembaruan yang dilakukan dengan hidup berpedoman pada firman Tuhan, sehingga setiap langkah dan tindakan kita dalam arahan dan tuntunan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Yang kedua, datanglah dan memohon Allah berkenan menghentikan murkanya dan menggantikan dengan kasih sayang sebagai wujud belas kasihan Tuhan terhadap segala ciptaannya, termasuk kita. Sebab siapa yang mampu bertahan di hadapan murkanya? Siapapun dan apapun pasti akan hancur dan musnah di hadapan murka Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami. Mampukan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus memampukan kami untuk terus taat dan setia pada firman-Mu, sehingga hidup kami seturut kehendak-Mu. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan Ajaran Hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.